Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, salam sejahtera untuk kita bersama. Perkenalkan, saya Miftahil Rizky Walfitriah dengan NIM 2410201012. Saya merupakan mahasiswi semester 4 Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Kerinci. Jadi, video kali ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas UAS pada mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Bapak Profesor Dr. Ahmad Jamin, SAG, SIP, MAG, dan Bapak Muhammad Agil Munawar, SPD, MPD. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang manusia dan hubungannya dengan pendidikan. Maka kita berpikir, mengapa manusia itu harus belajar? Mengapa sejak lahir manusia membutuhkan pendidikan, bimbingan, dan arahan? Padahal manusia sudah diberi akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hal ini menunjukkan bahwa manusia bukan hanya sekedar makhluk hidup, tetapi makhluk yang harus berkembang. Pendidikan hadir bukan hanya sekedar untuk membuat manusia itu pintar, tetapi untuk membentuk manusia agar mengenal dirinya, mengenal Tuhannya, dan juga memahami tujuan hidupnya. Dalam Islam, manusia dipandang sebagai makhluk yang sangat mulia. Allah menciptakan manusia dengan akal, hati, dan juga dengan tanggung jawab. Karena itulah pendidikan memiliki hubungan yang sangat erat dengan kehidupan manusia. Pendidikan menjadi jalan untuk membentuk akhlak, ilmu, dan juga kepribadian manusia agar mampu menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah dan juga khalifah di bumi. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang manusia dan hubungannya dengan pendidikan yang meliputi pandangan Islam tentang hakikat manusia, asal-usul dan tujuan penciptaan manusia, serta kedudukan manusia dan implikasinya terhadap pendidikan. Yang pertama, ada pandangan Islam tentang hakikat manusia. Nah, dalam pandangan Islam, manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk lainnya. Allah memberikan manusia akal untuk berpikir, hati untuk merasakan, dan nafsu sebagai ujian dalam kehidupan. Karena itulah, manusia memiliki kemampuan untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk. Islam memandang manusia bukan hanya sekedar makhluk fisik saja, tetapi juga makhluk rohani yang memiliki kebutuhan spiritual. Manusia tidak cukup hanya memenuhi kebutuhan dunia saja, tetapi juga harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikat manusia dalam Islam juga menunjukkan bahwa setiap manusia lahir dalam keadaan fitrah, yaitu suci dan memiliki potensi kebaikan. Namun, potensi tersebut tidak akan berkembang tanpa adanya pendidikan. Disinilah penting pendidikan dalam kehidupan manusia. Pendidikan membantu manusia mengenali potensinya, membentuk akhlaknya, dan juga mengarahkan hidupnya menuju jalan yang benar. Tanpa pendidikan, manusia bisa kehilangan arah dan menggunakan akalnya untuk hal yang merugikan dirinya maupun orang lain. Islam mengajarkan bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki tanggung jawab. Manusia tidak hanya hidup untuk dirinya sendiri, tetapi juga memiliki kewajiban terhadap keluarga, masyarakat, dan juga dengan agamanya. Oleh karena itu, pendidikan dalam Islam bukan hanya mengajarkan ilmu pengetahuan saja, tetapi juga membentuk karakter dan moral agar manusia mampu menjalani kehidupan yang baik dan bermanfaat bagi sesama. Selanjutnya, yang kedua, ada asal-usul dan tujuan penciptaan manusia. Nah, menurut ajaran Islam, manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Nabi Adam alaihissalam. Allah menciptakan manusia dari tanah, kemudian meniupkan ruh ke dalam dirinya. Hal ini menunjukkan bahwa manusia memiliki dua unsur penting, yaitu jasmani dan juga rohani. Jasmani berasal dari tanah, sedangkan ruh berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, manusia tidak hanya membutuhkan makan dan minum, tetapi juga membutuhkan ilmu, iman, dan juga ketenangan hati. Tujuan penciptaan manusia juga dijelaskan secara jelas dalam Al-Quran, Surah Az-Zariyat ayat 56, yang artinya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, dari ayat tersebut dapat kita pahami bahwa
utama manusia itu hidup di dunia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah bukan hanya seperti sholat ataupun puasa, tetapi juga segala aktivitas yang dilakukan dengan niat yang baik sesuai dengan ajaran Islam, seperti belajar, membantu orang tua, bekerja, dan menuntut ilmu, itu juga termasuk dalam ibadah apabila dilakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selain itu, manusia juga diciptakan sebagai khalifah di bumi ini untuk sebagai pemimpin dan menjaga kehidupan di dunia. Nah, manusia diberi amanah agar bisa menjaga lingkungan, menebarkan kebaikan, serta menciptakan lingkungan yang damai dan adil. Nah, oleh sebab itu, manusia membutuhkan ilmu dan pendidikan agar mampu menjalankan tanggung jawab tersebut dengan baik. Hal ini juga diperkuat oleh hadis Rasulullah SAW, yaitu menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa pendidikan dan ilmu pengetahuan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam. Nah, dengan ilmu, manusia dapat memahami tujuan hidupnya, dapat membedakan antara yang benar dan juga yang salah, serta menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Dari penjelasan tersebut, dapat kita pahami bahwa pendidikan memiliki hubungan yang sangat erat dengan tujuan penciptaan manusia. Nah, dengan pendidikan itu bisa membantu manusia mengenal Allah dan juga memahami dirinya sendiri, serta membentuk akhlak dan kepribadian agar bisa menjadi manusia yang beriman, berilmu, dan bermanfaat bagi sesama. Selanjutnya, yang ketiga, ada kedudukan manusia dan implikasinya terhadap pendidikan. Islam menempatkan manusia pada kedudukan yang sangat tinggi. Bahkan Allah memuliakan manusia dibanding banyak makhluk lain. Kemuliaan manusia terlihat dari kemampuan berpikir, berbicara, dan juga belajar dan mengambil sebuah keputusan. Karena memiliki akal, manusia memiliki kesempatan untuk terus berkembang melalui pendidikan. Nah, kedudukan manusia sebagai makhluk yang mulia membuat pendidikan menjadi sesuatu yang sangat penting. Pendidikan tidak boleh hanya berfokus pada kecerdasan intelektual saja, tetapi juga harus membentuk akhlak dan juga kepribadian manusia. Banyak orang yang pintar tetapi tidak memiliki akhlak yang baik, maka ilmunya bisa disalahgunakan. Oleh karena itu, pendidikan Islam menekankan keseimbangan antara ilmu, iman, dan juga akhlak. Implikasi lainnya adalah bahwa setiap manusia memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Islam tidak membedakan manusia berdasarkan kaya ataupun miskin, laki-laki ataupun perempuan, karena semua manusia berhak menuntut ilmu. Bahkan dalam Islam, menuntut ilmu itu dianggap sebagai kewajiban. Hal ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya pendidikan dalam membentuk kehidupan manusia. Sebagai penutup, dapat kita pahami bahwa manusia dalam Islam adalah makhluk yang mulia dan memiliki tujuan hidup yang jelas. Manusia diciptakan bukan hanya untuk hidup di dunia, melainkan untuk beribadah kepada Allah dan juga membawa kebaikan bagi sesama. Karena itulah, pendidikan menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Pendidikan bukan hanya tentang sekedar mencari nilai ataupun gelar, tapi tentang membentuk manusia yang beriman, berilmu, dan juga berakhlak mulia. Ilmu tanpa akhlak bisa saja menyesatkan, sedangkan akhlak tanpa ilmu akan sulit berkembang. Maka dari itu, keduanya harus berjalan dengan seimbang. Semoga melalui pendidikan kita tidak hanya menjadi manusia yang cerdas, tetapi juga menjadi manusia yang bermanfaat dan juga rendah hati, serta mampu memberikan kebaikan bagi lingkungan sekitar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.